waktu orang-orang Quraisy menantang beliau sambil mengatakan, "Hai Muhammad, apakah kau ingin kami beriman?" Waktu Nabi lagi tawaf, dan waktu itu kebetulan lagi terang sekali bulan purnama. Kata mereka, "Belah bulan itu buat kami akan beriman." Yang pertama dari hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, pelajaran yang pertama bisa diambil adanya informasi mukjizat dari Nabi SAW tentang umat sebelum kita. Jadi kadang-kadang memang Nabi sampaikan begitu, ada umat sebelum kalian begini ceritanya. Ya, apakah yang terjadi di masa hidupnya atau yang terjadi nanti pada saat dia dihisab. Nah, salah satunya adalah hadis ini yang menyebutkan ada informasi, kita tidak tahu siapa orang ini, kita juga tidak pernah tahu permasalahannya apa, tapi Nabi SAW sampaikan sebagai bentuk mukjizat. Mukjizat Nabi itu dibagi dua, ibu-ibu sekalian ya. Ada mukjizat dalam bentuk informasi dan ada mukjizat dalam bentuk sesuatu yang nampak depan mata, kejadian yang spektakuler gitu ya. Seperti kalau Nabi Musa itu beliau bisa mengubah tongkatnya jadi ular. Nah itu Nabi juga punya itu, ya Nabi Muhammad SAW punya itu. Kalau informasi ini lagi dibagi tiga lagi oleh para ulama. Potongan pertama mukjizat Nabi kan informasi. Ada informasi sesuatu yang terdahulu tentang kisah-kisah orang-orang sebelum kita. Kisah-kisah para nabi-nabi gitu kan. Kisah tentang Nabi Hud dengan kaumnya, kaum Ad. Kisah tentang Nabi Saleh dengan kaumnya Nabi Thamud. Nabi Saleh dengan kaum Thamud. Kemudian kisah Nabi Lut dengan kaumnya. Kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Dan kisah-kisah nabi-nabi. Ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran yang namanya jelas disebutkan ya. Jumlah mereka yang diutus oleh Allah itu 124.000 nabi. Di antaranya 313 rasul. Nah itu disampaikan informasinya dalam bentuk informasi. Nah ini mukjizat karena kita nggak tahu. Itu diinformasikan oleh Allah, oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada informasi yang sedang terjadi di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Beliau menceritakan tentang apa yang terjadi di masa hidupnya. Seperti kasus waktu unta beliau hilang misalnya ya. Pada satu kali unta beliau hilang, kemudian beliau sampaikan kepada para sahabatnya, coba cari untaku ada di mana. Waktu itu beliau pulang dalam satu perjalanan. Lalu orang-orang munafik menyakiti beliau SAW sambil mengatakan, inikah yang mengaku sebagai nabi? Masa untanya aja hilang dia nggak tahu di mana? Gitu. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, ada orang di antara kalian, ini menandakan akhlak yang luar biasa ya. Padahal yang menyakiti Nabi itu adalah orang munafik. Beliau juga raja pada saat itu. Beliau bisa hukum. Tapi beliau cuma mengatakan, ada dia orang di antara kalian yang mengatakan, inikah yang mengaku Nabi? Masa untanya aja hilang dia nggak tahu gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah saya manusia biasa. Saya nggak tahu memang kalau tidak tahu. Namun sekarang baru saja Jibril datang menyampaikan kepadaku tentang posisi untaku ada di mana di lembah ini dan tali kekangannya terikat di satu pohon, ke sana dan ambillah. Akhirnya sahabat menemukan unta tersebut. Nah itu kan informasi tentang apa yang sedang terjadi, gitu ya. Dan cukup banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Tapi kita bukan sedang membahas mukjizat. Ini cuma faedah dari hadis ya. Kemudian informasi yang akan datang. Jadi sudah kita sampaikan tadi bagian pertama mukjizat adalah informasi, ada informasi masa lalu, kisah tentang umat-umat sebelum kita yang sedang terjadi di masa hidup beliau dan juga yang akan terjadi di masa akan datang seperti prosesi pencabutan ruh ya, menghadapi malaikat, ada alam barzah, kuburan, bagaimana menjadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, kemudian hari kebangkitan di mahsyar, bagaimana timbangan amal, siapa yang selamat, yang berat timbangan amal solehnya, amal buruknya sedikit, atau siapa yang celaka karena amal dosanya lebih berat, dan seterusnya sampai prosesi orang-orang masuk ke surga, siapa golongan pertama melewatin sirot, jembatan yang dibentangkan di atas neraka, karena di akhirat nanti itu neraka dulu baru surga. Jadi semua orang-orang beriman pun harus melewatin neraka dulu baru masuk ke surga supaya mereka lihat, oh ternyata ini tempat yang saya selamat darinya. Selama mereka masuk surga mereka terus berterima kasih sama Allah karena tidak masuk ke neraka tersebut ya. Itu diceritakan semua panjang lebar. Golongan pertama lewat seperti kilat, golongan kedua lewat seperti burung yang terbang, seperti kuda yang terpicu cepat, ada yang seperti burung yang terbang, ada orang seperti berlari, ada orang yang berjalan dan merangkak.
hampir saja jatuh. Ada orang jatuh langsung ke dalam neraka karena memang dia pantas masuk dulu. Dan digambarkan bagaimana dahsyatnya kondisi pada masa itu. Kemudian juga bagaimana gembiranya orang ahli surga pada saat masuk dan bagaimana menyesalnya ahli neraka, terinci. Jadi diceritakan panjang lebar semuanya tentang kejadian yang akan datang. Umat Islam sangat memiliki data konkret dan lengkap tentang semua itu. Termasuk tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Bagi ibu-ibu yang berminat bisa kembali ke playlist YouTube kami, bedah buku Minhajul Muslim namanya. Itu bab tentang hari kiamat, rukun iman yang kelima. Panjang lebar kami jelaskan tentang masalah tanda-tanda hari kiamat itu. Ini mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua adalah dalam bentuk sesuatu yang nampak pada masa itu. Tadi saya kasih gambarannya kalau Nabi Musa sempat ngelempar tongkatnya berubah jadi ular. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah mengeluarkan air dari jari jemari beliau di kesepakatan Hudaybiyah. Waktu itu umat Islam kehabisan air, nggak ada air sama sekali, dan tinggal satu bejana saja. Waktu Nabi SAW mau wudu untuk sholat dan niatnya ingin pulang ke Madinah karena tidak bisa masuk ke Mekah, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Terjadilah di lokasi itu namanya Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Umat Islam 1.400 orang nggak boleh umroh, umrohnya tahun depan. Maka mereka harus pulang ke Madinah. Nah sebelum pulang, beliau mau sholat dulu. Dan beliau minta air. Ternyata seluruh pasukan ini, seluruh jumlah muslimin, bukan pasukan sebenarnya, orang yang mau umroh dengan kondisi ihram 1.400 orang, udah nggak punya air, kehabisan air. Mereka cari sumur di sekitar situ, tidak ada sama sekali airnya. Maka waktu didatangkan bejana air yang satu buat Nabi wudu itu, semua sahabat ngerumun di situ. Kata Nabi SAW kepada mereka, kenapa kalian mengerumun seperti ini? Kata mereka, ya Rasulullah tidak ada air lagi, tinggal yang Anda pakai. Kalau Anda selesai pakai, kami pasti akan berebut. Karena nggak ada air, kami pun mau wudu, kami pun mau minum, gitu kan. Maka kata para sahabat, kami menyaksikan bagaimana Nabi SAW memasukkan telapak tangan beliau yang mulia di dalam bejana air itu dan airnya keluar. Dan semua sahabat mengisi bejana-bejana mereka, kendi-kendi mereka untuk minum. Dan mereka semua wudu, mereka semua minum, hilang semua hausnya, bejana mereka semua penuh. Itu baru Nabi SAW angkat tangannya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau Nuh alaihissalam bisa berdoa dan keluarlah air yang ada di bumi dan turun air dari hujan sehingga terjadi banjir besar dan kiamat kecil di masa itu, terkenal dengan banjir Nabi Nuh, maka Nabi Muhammad SAW jauh lebih dahsyat karena keluar air dari tubuh beliau, dari jari jemari beliau SAW. Prosesnya terjadinya pembelahan bulan di masa Nabi SAW waktu orang-orang Quraisy menantang beliau sambil mengatakan, hai Muhammad, apakah kau ingin kami beriman? Waktu Nabi lagi tawaf, dan waktu itu kebetulan lagi terang sekali bulan purnama. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, mereka sengaja ngolok-olok tujuannya, bukan mau minta mukjizat, tapi mereka mengolok-olok sambil mengatakan, apa kau lihat bulan itu, hai Muhammad? Kata Nabi SAW, iya. Kata mereka, belah bulan itu buat kami akan beriman. Jadi ini bukan belah pohon, belah batu ya, tapi belah bulan yang memang tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Di masa kita sekarang saja teknologi sudah canggih, sudah ada transportasi yang sangat cepat ya, juga belum bisa dengan mudah menjaluk ke bulan, apalagi di masa itu. Tapi mereka kaget waktu Nabi SAW sebagai mukjizat mengatakan, kalau Allah berikan kalian, artinya betul-betul saya bisa membelah bulan dengan jari saya, apakah kalian akan beriman? Mereka bilang tentu saja. Lalu para sahabat mengatakan, kami menyaksikan dengan mata kepala kami bagaimana Nabi SAW menggaris bulan dengan jari telunjuk beliau dan terbelah dua. Setengahnya di Bukit Abi Kubais, sebelahnya lagi di Aswaida, dua gunung yang menghimpit Ka'bah di masa itu. Maka mereka menyaksikan itu contohnya, dan Allah gambarkan dalam surah nomor 54, namanya surah Al-Qamar, surah tentang bulan ya. Di 3 ayat pertama itu Allah gambarkan prosesi pembelahan bulan tersebut ya. Walaupun orang-orang Quraisy tidak beriman, karena mereka tujuannya bukan mau beriman, mereka justru tadinya mau mempermalukan Nabi. Maka mereka mengatakan, coba kita tanya orang-orang Quraisy yang ada di luar Mekah, apakah mereka menyaksikan juga bulan terbelah ini? Kalau mereka menyaksikan berarti Muhammad benar, tapi kalau tidak berarti kita yang disihir matanya. Maka waktu mereka mendapatkan beberapa orang Quraisy datang dari negeri Syam, ya, kemudian mereka ditanya, apakah kalian melihat bulan terjadi sesuatu pada bulan beberapa hari yang lalu? Mereka bilang, iya, kami lihat bulan terbelah dua.
Dan kalau ibu ketik di Google foto bulan terbelah itu akan terlihat ya. Jadi penelitian ilmiah di masa kita sekarang itu bulan itu di tengah-tengahnya kalau dia bulat itu ada garis. Secara ilmiah garis itu cukup rata gitu ya, merata di titik yang hampir sama. Sehingga kalau ditarik itu betul-betul seperti terbagi dua, seperti roti bulat kalau kita belah dua gitu ya. Kalau kita potong pakai pisau itu kan ada bekas potongannya, nah seperti itu. Mereka mengatakan ini menandakan bulan pernah terbelah tapi entah kapan. Mereka tidak tahu. Bisa di searching di Google foto dan informasi tentang bulan terbelah. Nah itu contohnya. Dan cukup banyak yang lain. Nabi SAW pernah menyembuhkan penyakit para sahabat ya. Bagaimana kisah Qatadah radhiyallahu anhu pada saat perang matanya kena anak panah. Kemudian sobek, rusak matanya. Maka para sahabat mengatakan waktu lihat Qatadah, bagaimana kalau kami potong saja mata kamu, karena bola matanya sudah keluar, tinggal tertahan oleh sedikit kulitnya gitu. Jadi nggak bisa lagi sebenarnya dipakai, udah rusak. Di masa sekarang saya dengan teknologi canggih, mata seperti ini nggak bakal bisa dipakai lagi, mustahil gitu ya. Udah rusak, kena anak panah, robek, semuanya rusak. Maka dia dengan cerdasnya, Qatadah mengatakan, coba bawa saya ke Nabi SAW, bawa saya ke Nabi SAW. Maka dibawa kepada Nabi, lalu Nabi bilang sama dia sambil tersenyum, hai Qatadah, kalau kau mau saya doakan sekarang bisa langsung sembuh, kembali matamu utuh, mata yang sudah rusak ini. Dan kalau kau mau bersabar tanpa mata, karena matamu rusak di medan perang, maka kau akan dibalas surga. Maka Qatadah pun mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin Anda mendoakan supaya mata saya sembuh dan saya juga minta surga. Minta dua-duanya. Ya. Maka Nabi SAW pun sambil tersenyum mencabut anak panah itu lalu memasukkan bola matanya Qatadah ke dalam matanya. Setelah berdoa dicabut telapak tangan beliau dan kembali matanya utuh. Kata para sahabat, kami tidak bisa bedakan mana mata Qatadah yang bagus dan yang tadinya sudah rusak itu, karena dua-duanya kembali sempurna. Tanpa operasi, tanpa apa. Itu mukjizat gitu ya. Dan cukup banyak yang lain. Nabi SAW berdoa dengan turunnya hujan. Nabi SAW juga berdoa meminta agar pohon memberikan kesaksian tentang kenabian beliau. Bagaimana tunduknya unta yang sedang mengamuk di masa beliau SAW, dengan beliau mengelusnya dan memanggilnya, akhirnya unta itu jadi tenang. Ini semua ada banyak sekali, bisa puluhan mukjizat Nabi SAW. Mungkin kalau kita rincikan ini butuh pertemuan khusus.